Halo Sagittarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your Tarot Reader. Ini adalah love reading untuk Sagittarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Januari 2023 ya guys. Kenapa seorang single mendapatkan love reading, Ray? Karena memang kesinggalan kalian itu bukan berarti inilah akhir dari segalanya, Segi. Tapi karena kamu sedang berada di waiting period ya, menunggu waktu yang tepat, waktu dari Tuhan untuk seseorang datang ke dalam hidupmu, membawakan romance atau mengajakmu untuk in relationship ya, dalam 6 bulan ke depan tentunya ya. Jadi kalau kamu Sagittarius yang dalam 6 bulan ke depan, menurut readingan ini tidak akan mendapatkan kesempatan untuk relationship, kamu tidak akan resonate dengan apa yang aku sampaikan, oke? Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Kenapa general? Karena aku bisa bicara ke banyak Sagittarius sekaligus. Dan kenapa vice versa? Karena kita akan lihat dari dua sisi yang berbeda ya. Kita akan pertama kali lihat dari sisinya kamu. Ini yang akan aku pakai deck untuk kamu. Apa ceritamu sebagai seorang jomblo dan challenge yang perlu kamu hadapi di bulan Januari 2023 ya. Lalu kalau kamu merasa resonate dengan ceritamu, tertarik untuk melihat dari sisinya dia, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Segi, nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Di sana aku sudah siapkan 3 link untuk kamu, dari nyawer.co, Sociabas, kemudian ada The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi semua Sagittarius yang tertarik untuk menonton video extended ya. Sebelumnya aku mohon maaf guys kalau ada keributan, ada backsound gimana gitu. Karena di sini lagi persiapan old and new dan panggungnya itu dekat sekali ke rumah ya, di komplek ini. Mudah-mudahan gak mengganggu lah ya. Kita akan pakai deck ini ya, yang ini untuk dia katanya. Mari disingkirkan dulu. Kalau kamu memang Sagittarius yang terbaca di readingan ini, maksudnya tidak resonate dengan readingan ini, berarti memang kemungkinan besar kamu tidak ada peluang untuk in relationship ya guys. Kamu akan langsung ngerasa nggak nyambung deh dengan cerita yang aku sampaikan, so jangan dipaksakan ya. Ini khusus untuk Sagittarius yang berpeluang untuk in relationship dalam 6 bulan ke depan. Oke, kita akan segera mulai saja Segi, dari deck Oracle dulu tentunya. Aku akan ambil satu kartu di sini sebagai simbol dari kesendirianmu. Petunjuk di bulan Januari 2023 ya guys. Kalau pandil make the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oops, love reading for January 2023. Thank you. Ya, satu kartu dari sini untuk Segi, my Segi. Segi bom boms. Dan. Kayak bakalan ramai nih guys, 31 Januari. Answering the call, the time is now, Segi. Siapa yang dapat ini ya? Leo kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar. Kalau nggak Leo, Gemini ya. The time is now, waktunya sekarang, tidak ada waktu untuk menunda-nunda lagi. Kamu tidak boleh menunda-nunda lagi. Jawab panggilan itu sekarang juga, kayak begitu guys ya. Bisa jadi ada seseorang yang menghampiri pintu rumahmu, kurang lebih seperti itu pemahamannya. Dan kayak menghampiri pintu hatimu cie. Dan kemudian mengajak kamu in relationship, tapi selama ini masih kamu tolak-tolak atau kamu blokir gitu ya. Kamu gak kasih kesempatan, gak kasih izin dia masuk ke dalam hidupmu. Dan tidak ada waktu lagi di Januari, kamu harus segera menjawab pertanyaannya, karena waktunya sudah tiba. Waktu apa itu? Mari kita lihat ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for January 2023. Thank you. Oke, ada kartu The Ace of Swords, perdamaian guys. Ada dua sih kemungkinannya. Kamu berdamai ke dirimu sendiri, artinya Ace of Swords itu damai dan new beginning ya guys. Kamu berdamai ke dirimu sendiri to answer the call, artinya ready for new relationship, atau kamu berdamai dengan orang lama. Mari kita lihat dulu detailnya. Ya, ini dia Segi. The Awakening, Hangman, gantung guys. Berarti orang lama ini, orangnya sudah kamu kenal ya, yang sedang berada di waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu ini. The Eight of Swords. Yang membuat gantung adalah attachment, atau kamu masih belum bisa melepaskan bayangan-bayangan masa lalu. Oke, masih belum kelihatan siapa dia guys, nanti akan terlihat. Oke, mirip banget ya ini dengan readingan siapa ya, Leo atau Gemini deh guys. The Nine of Pentacles.
kamu itu bukannya jomblo ngenes, aku lihat di sini bukan jomblo-jomblo yang apa istilah putus asa gitu, bukan guys. Nine of Pentacles datang artinya kamu single pun baik-baik saja, nggak masalah, Rey, aku nggak butuh. Ya, dan itu benar ya, kamu memang nggak membutuhkan seseorang di dalam hidupmu saat ini. Tapi guys, begitulah hidup ini, dunia ini ya. Bukan berarti ketika kita tidak membutuhkan orang, maka orang tidak membutuhkan kita. Kalau begitu sih enak banget guys. I don't need you, so you have to leave me, misalnya begitu. Karena aku tidak membutuhkanmu, pergilah. Tapi kadang-kadang cerita di dalam hidup ini, kita tidak membutuhkan seseorang, tapi seseorang tersebut membutuhkan kita. Dan karena memang kita ada urusan dengan dia di kehidupan ini, mau nggak mau, answering the call. Ya, karena ini lebih ke arah the call itu kayak tugas, aku rasa ya, kayak kewajiban. Oke, mungkin kamu akan mulai merasa, masa sih Rey, kewajiban gue untuk mengiya-iyakan orang gitu ya. Tapi begitulah guys yang terlihat di sini. Apakah kartu yang terbuka itu yang harus aku baca, ya nggak sih? Kenapa begitu? Karena aku tarot reader. Oke. Kita akan segera mengklarifikasi dulu siapa dia ini sebenarnya. The Nine of Pentacles. Let me clarify the Nine of Pentacles. Ya. Dari sini nanti ketahuan seperti apa itu ceritanya. The Page of Pentacles, The Three of Cups, The Five of Cups. Oh, orang lama dia pernah mengecewakanmu. Karena muncul Five of Cups di sini guys, ini kekecewaan ya, sedih. Dan kemudian ada perpisahan. Perpisahan itulah membuat kamu single saat ini. Mungkin kalian pacaran dan kemudian dia mengecewakanmu. Nanti guys masih blur banget. Intinya kamu kecewa gitu dengan perbuatannya, kalian berpisah, atau dia meninggalkanmu atau kamu meninggalkan dia, dan kemudian dia mau kembali. Siapapun yang pergi pengen kembali saat ini, aku lihat di sini mengulangi kembali cerita lama, memulai lagi yang baru. Oke. Serba sulit aku lihat dari sisi kamu Sagittarius, karena di satu sisi kamu itu nggak pengen rasa sakit ini terulang kembali begitu, dan di sisi lainnya kamu merasa tidak mudah untuk melepaskan dia. Unfinished business ya, in general unfinished business, the world. Aku rasa kekecewaan kamu itu akan segera berakhir ya. The Three of Cups ini pun kemungkinan akan segera berakhir. Kenapa guys? Karena center of reading kalian itu The Awakening, dan kartu oracle-nya adalah Answer the Call. Time is now. Ini di luar kendalimu, kayak begitu deh ya. Let me clarify the center of the reading please, thank you. Kemungkinan besar dia Virgo atau Aries, Leo, Sagittarius ya. Wheel of Fortune, The Five of Swords ya. Jadi kamu harus make clear dengan apa yang kamu inginkan sebenarnya Sagittarius. Karena memang yang aku lihat, kamu tidak bisa 100% melupakan dia atau melepaskan dia dari hidupmu. Queen of Pentacles, dan ditambah The Awakening atau Hangman, gantung, dan The Eight of Swords miring. Challenge-nya artinya sulit sekali untuk bisa melupakan dia, sulit sekali untuk bisa lepas dari bayang-bayangnya seperti itu. Tentukan sikapmu ke depannya. Di Januari ini ada kesempatan untuk kalian bersama kembali. Dan yang menyakitkan di masa lalu itu ditambah The World guys. Jadi aku harus bilang ya, pemahaman tarot itu aku harus bilang itu berakhir. Kekecewaanmu itu akan berakhir setelah kalian bersama kembali. Kamu saat ini masih tetap menyimpan kekecewaan ke dia justru karena dia pergi meninggalkanmu atau kamu pergi meninggalkan dia, meninggalkan urusan yang belum beres. Begitu kalian bersatu kembali, ada peluang untuk bersatu kembali di Januari 2023, disitulah kekecewaanmu akan hilang. Jadi selama ini aku rasa beberapa Sagittarius menganggap kecewa ini akan bisa hilang seiring berjalannya waktu satu, atau kecewa ini akan bisa hilang setelah ada orang baru. But guys, answering the call, the time is now, ditambah dengan the Eight of Swords, aku rasa urusan kamu dengan orang ini belum beres. Kamu tidak akan bisa melupakan kekecewaanmu, atau kekecewaan itu tidak akan hilang kalau kamu belum beresin dengan dia. Let me clarify the Queen of Pentacles, thank you. Queen of Pentacles ini orang yang di luar terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalamnya nggak baik-baik aja ya guys. Dia menganggap dirinya single,
dan happy begitu, tapi sebenarnya dia masih terikat banget dengan seseorang. Begitulah kalau Queen of Pentacles datang sendirian di love reading. Ya. Yes, Knight of Cups. Kamu mengharapkan dia kembali untuk meminta maaf. Januari ini dia datang. Five of Wands, ya. Atau mungkin sudah datang saat ini dan di Januari nanti berarti kamu semakin tidak kuasa menolaknya. Bisa jadi dia sudah mencoba untuk kembali ke kamu gitu ya, kayak ngasih pergerakan ke kamu. Ayo dong kita baikan lagi begitu. Dari bulan November aku rasa guys, di Desember ini kamu masih bertahan. Di November kamu keras banget, terlihat tough gitu. Di Desember semakin goyang dan di Januari ini kamu akan semakin rapuh. Kenapa bisa begitu? Karena The World tadi datang. The World tambah Three of Cups, kesinggelanmu berakhir. The World tambah Five of Cups, kesedihanmu berakhir, kekecewaanmu berakhir. The Moon tambah Five of Cups, kegelapan itu berakhir. Jadi it's okay if you are single kalau dia tidak minta kembali ke kamu. Once dia back to you, kamu goyang. Ya begitulah serba sulitnya ya. Oke. Knight of Cups di sini dan kemudian bottom of the deck untuk di sini itu King of Cups. Kamu mengharapkan dia untuk kembali datang meminta maaf dan menawarkan sesuatu yang dia bawa pergi darimu. Emotion ya, karena Cups. Let me clarify the Ten of Swords, thank you very much. Tapi kalau diingat-ingat kembali Ray, aduh, yang dia lakukan ke aku, yes, I can understand you. The Ten of Swords itu kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Kamu pernah terpuruk sekali ketika bersama dia dan tidak ada seorang pun yang menolongmu. Untuk bisa berada di Nine of Pentacles saat ini bukan hal yang mudah, bisa jadi butuh bertahun-tahun ya. Oke, the Ten of Cups ditambah the Justice, kemungkinan besar kalian bercerai. Kalau seandainya ini adalah pernikahan yang ada perceraian, ya berarti kamu adalah single mom, single dad. The Ten of Swords dua kali datang di sini, guys. Atau kalau kalian ada pacaran, begitu harusnya sudah menikah tapi nggak jadi menikah, kayak begitu ya. Pernikahan aku rasa Empress muncul di sini. Ya, jadi kalian sudah pernah menikah, kemudian berpisah, bisa jadi berpisahnya resmi, pakai pengadilan begitu, atau berpisahnya gitu-gitu aja ya. Tapi yang jelas, oh, sudah mulai ada back sound. Nggak apa-apa ya guys. Silakan fokus ke suaraku. Suaranya pasti beda kok. Itu masih cek. Oke. Jadi ketika kalian berpisah itu, menurutmu itulah akhir dari penderitaanmu. Oke. Kekecewaanmu. Entah kenapa guys, aku kayak ngerasa bahwa sebenarnya perpisahan bukanlah solusi untuk kalian berdua dulunya ya. Karena case orang beda-beda. Kamu jangan samakan kalau misalnya ada rumah tangga yang nggak baik di tetanggamu itu, terus mereka berpisah, terus dua-duanya jadi happy begitu. Belum tentu itu bisa diterapkan di kamu gitu. Dan kalau dari readingan ini yang terlihat sekarang adalah akibat dari respon yang salah di masa lalu. Karena yang di masa lalu itu ada yang menginisiasi perpisahan atau ada yang pergi, ada yang kayak gitu ya. Kalau memang bukan kamu yang pergi, berarti ini bukan salahmu ya. Tapi kalau memang dia yang pergi, itu memang di luar kendalimu ya. Kalau kamu yang pergi meninggalkan dia, kamu harus bereskan urusanmu ke dia. Tapi kalau dia yang pergi, makanya dia datang saat ini, dia mau bereskan urusannya ke kamu. Karena itulah kamu terganggu saat ini. Karena saatnya kamu answering the call. Ya, the time is now to make clear this situation. Let me clarify the Page of Pentacles. Diakui atau tidak diakui, kamu banyak belajar dari hubungan ini di masa lalu. Aku rasa kembalinya dia ke dalam hidupmu ini bukan dengan situasi yang sama ya, berbeda. Karena King of Wands muncul di near future untuk kamu. Kamu akan jadi lebih, let's say, powerful ya guys, mengetahui bagaimana caranya untuk menghadapi hubungan ini, bagaimana caranya menghadapi dia. Kamu akan kenal baik dengan dia, tabiatnya, wataknya, niatnya. Kamu akan bisa membaca dia to the core, sampai ke inti-intinya. Dia nggak akan bisa seperti dulu lagi. Mungkin kalau dulu kamu tuh dipermainkan sama dia, atau kamu itu bisa kayak dikelabuhin sama dia begitu ya. Tapi kali ini nggak bakal seperti itu ya. The Seven of Cups, Knight of Pentacles, dan The Chariot, The Magician. Iya guys, kamu banyak belajar dari
perpisahan ini, hubungan yang terjadi di antara kalian berdua sebelumnya dan kemudian perpisahan yang terjadi. Kamu banyak sekali belajar. Itulah bekalmu nanti untuk near future ini nanti ketika answering your call, artinya memberi kesempatan untuk dia datang memperbaiki perilakunya atau memperbaiki hubungan ini. Karena aku lihat ada yang kembali ke kamu, ya. Dan please admit it, kayak akui saja guys, kalau ketidakadaan dia di dalam hidupmu itu masih masalah bagimu saat ini. Begitulah tipikal koneksi unfinished business ya guys. Sebenarnya kalau urusan kita dengan seseorang sudah beres, kita tidak perlu memikirkan dia lagi guys, nggak ada masalah lagi. Ya. Belum beres. Dan dia tahu urusan di antara kalian berdua belum beres, karena itulah dia kembali untuk membereskannya. Ya. Cara membereskan itu nanti akan membuat kalian in relationship kembali. Ya, kalian akan dekat lagi. Dan kamu tidak akan seperti dirimu yang dulu gitu deh. Dia akan jauh lebih respect sama kamu, dia akan menghormati kamu. Bisa jadi hubungan ini akan lebih dominan dari sisi kamu. Artinya kamu yang jagoannya ya. Kalau dulu dia yang jagoannya, sekarang kamu yang jagoannya. Oke, I don't see any Seven of Cups here guys. Hierophant muncul di bawah. Oke. Sebentar. Queen of Pentacles, yes. Queen of Pentacles, Queen of Cups. Wow. Setelah kamu answer the call, ya artinya memberi kesempatan untuk dia kembali ke dalam hidupmu, disitulah nanti kamu akan semakin menyadari apa penyebab kamu gak bisa melupakan dia. Kenapa dia sulit sekali hilang dari pikiranmu? Kenapa sulit sekali move on dari dia? Even menurutmu sudah selesai urusan kalian di dunia ini, begitu ya. Gini guys, walaupun manusia bercerai di dunia ini begitu, karena menurut manusia kan dunia ya dunia gitu ya, dia nggak tahu seperti apa energi begitu. Banyak orang yang menganggap kalau udah bercerai udah beres lah semua begitu, habislah urusan aku dengan dia. Tapi energetically kadang-kadang perceraian itu tidak memutus hubungan antar jiwa. Kayak itu yang terjadi antara kamu saat ini. Kamu menganggap dirimu kemana-mana single, tapi Queen of Pentacles artinya masih terikat dengan seseorang, milik seseorang. Dan ketika kamu bersama dengan dia, Queen of Cupsmu itu muncul. Dari Queen of Pentacles berubah menjadi Queen of Cups. Kamu akan semakin menyadari, oh my god, ternyata aku masih mencintai dia, ternyata aku masih menyayangi dia. Karena itulah selama ini dia tidak ada di sampingku, aku tetap tidak bisa move on dari dia. Kalau kamu tanya ke aku, bagaimana Ray koneksi ini kira-kira ke depannya kalau aku iakan begitu ya. Hierophant datang di sini guys bersama King of Wands. Yang aku senang di sini adalah kamu akan taking charge ya, kamu akan menjadi bosnya dalam hubungan ini. Dia akan manut ke kamu. Sebagai orang yang salah, Knight of Cups, yang datang minta maaf, dia akan mengikuti apa yang kamu inginkan asalkan kamu mau menjawab calling ini tadi dan membiarkan dia membereskan yang perlu dia bereskan. Kadang-kadang dia nggak paham apa yang harus aku bereskan ini, kenapa aku harus balik ke si Sagittarius begitu ya. Tapi itu di luar kendali dia. Nanti kita akan lihat dari sisinya dia guys. But this relationship kemungkinan besar akan berbanding terbalik dibandingkan dengan hubungan kalian sebelumnya sebelum berpisah. Hubungan kalian sebelumnya sebelum kalian berpisah itu kemungkinan besar dia yang berkuasa, mau semaunya dia saja, mau sesukanya dia saja. Tapi kalau kamu iakan dia kembali, maka berikutnya akan mau semaumu saja, sesukamu saja. But remember, jangan sampai kamu mengulang kesalahan sama seperti yang dia lakukan padamu. Karena kalau begitu keadaannya guys, kamu akan kembali membuat kalian berdua unfinished business. Dan sebagai seorang hermit, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Ingat yang aku bilang tadi, kamu belajar banyak dari hubungan ini. Kamu tahu sebenarnya relationship seperti apa. Kamu tahu bagaimana harus bertindak, menghadapi orang, memahami orang. Dalam relationship berikutnya, lakukanlah seperti yang itu. Itu baru membuat hubungan ini akan berpeluang long term ya. Komitmen ini akan jangka panjang dan kemungkinan besar akan
membawamu kepada happiness, oke? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu, Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for January 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much, Segi. Dadah, guys.